Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isma Salsabila dengan 3 digit NPM terakhir 051. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas UTS mengenai gizi dahur kehidupan dengan judul Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi, Balita, Anak, Remaja, Dewasa hingga Manula. Topik-topik yang akan dibahas, yang pertama gizi dahur kehidupan atau siklus kehidupan, kemudian masalah gizi dalam daur kehidupan, dan yang terakhir kebutuhan energi dan zat gizi beserta contoh makanan. Definisi dari daur gizi kehidupan sering disebut juga dengan siklus kehidupan. Daur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peredaran masa atau tahun, sedangkan siklus berarti putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Pengertian siklus kehidupan adalah sebuah rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai akhir. Yang dalam proses pertumbuhan tersebut makhluk hidup mengalami peningkatan ukuran pada semua dan sejumlah bagian pada tubuhnya. Siklus kehidupan manusia berkaitan erat dengan proses tumbuh kembang yang dimulai dari proses pertumbuhan fertilisasi yang berlanjut pada masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Pertumbuhan merupakan suatu proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh manusia. Sedangkan perkembangan berarti peningkatan fungsi sel, jaringan, dan organ tubuh dalam bentuk yang kompleks. Proses pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan dan menjadi satu kesatuan pada setiap tahapan dalam siklus kehidupan manusia. Yang pertama pada ibu hamil. Tahap-tahap kehamilan dalam bidang kesehatan trimester ditentukan sesuai dengan sebuah pedoman umum ini. Rata-rata kehamilan akan berlangsung selama 40 minggu atau sekitar 280 hari. Hitungan ini dimulai dari hari pertama menstruasi terakhir. Melalui metode tersebut, trimester ditentukan dengan 40 minggu dibagi 3. Jadi secara teknis trimester pertama adalah 1-13 minggu. Trimester kedua dimulai pada minggu ke-14 dan berakhir di usia kandungan 27 minggu. Sedangkan trimester ketiga dimulai pada 28 minggu sampai kehamilan minggu ke-41 atau waktu melahirkan. Trimester pertama pada ibu hamil 14 minggu pertama akan mengalami banyak gejala dan keluhan selama trimester ini. Sebagai penyesuaian dengan perubahan hormonal kehamilan, pada minggu-minggu awal perutmu mungkin belum terlihat membuncit, tetapi banyak hal yang akan terjadi di dalam tubuhnya. Perubahan hormon yang paling berkontribusi terhadap gejala kehamilan adalah peningkatan kadar estrogen dan HCG yang menyebabkan mual dan muntah yang akan dirasakan perempuan selama beberapa bulan. Selain itu juga akan merasa lebih lelah dari biasanya selama trimester pertama. Gejala yang disebabkan oleh meningkatnya kadar hormon progesteron yang dapat menyebabkan kantuk. Perubahan psikis ditandai dengan ibu yang mudah mengalami depresi, timbul rasa kecewa, cemas, penolakan terhadap kehamilannya, dan rasa sedih atas perubahan-perubahan yang dialami selama masa kehamilan. Trimester kedua pada ibu hamil, gejala yang tidak menyenangkan seperti kehamilan awal dapat berkurang atau bahkan menghilang. Tidur mungkin akan menjadi lebih mudah dan tingkat energi dapat meningkat. Meskipun gejala yang tidak menyenangkan cenderung hilang, tetapi gejala lain mungkin akan muncul saat perkembangan janin mulai meningkat. Yang akan dirasakan lebih banyak tekanan pada panggul, seperti sesuatu yang membebani. Perut akan mulai terlihat membuncit dan kulit di sekitar perut cenderung gatal karena adanya peregangan kulit. Kemudian akan mengalami lebih banyak sakit punggung karena beban di bagian depan tubuh.
Namun, di antara kehamilan 16 hingga 18 minggu akan dirasakan salah satu keajaiban kehamilan, yaitu tendangan dari janin. Keadaan psikologi ibu terlihat lebih tenang dan mulai dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang menyertai pada masa kehamilan. Trimester ketiga pada ibu hamil di usia 27 minggu hingga akhir kehamilan, perubahan psikologi ibu tampak lebih kompleks dan meningkat dibandingkan keadaan psikologi pada trimester sebelumnya. Hal ini dirasakan oleh ibu semakin menyadari adanya janin dalam rahimnya yang semakin lama semakin membesar. Ketika rahim mendorong diafragma, otot yang mengatur pernafasan akan terganggu, sehingga akan lebih merasa sesak. Pergelangan kaki, tangan, dan wajah mungkin akan membengkak karena menahan lebih banyak cairan dan sirkulasi darah yang melambat. Bayi akan juga mulai turun ke jalan lahir untuk bersiap lahir ke dunia. Masalah gizi pada ibu hamil, saat ini masih banyak ibu hamil di Indonesia yang mengalami masalah gizi, khususnya gizi kurang seperti kek dan anemia. Masalah gizi pada ibu hamil yang lain adanya gangguan akibat kekurangan yodium. Kek merupakan kekurangan energi secara kronis menyebabkan ibu hamil tidak mempunyai cadangan zat gizi yang kuat untuk menyediakan kebutuhan ibu dan janin karena ada perubahan hormon dan meningkatnya volume darah yang pertumbuhan janin. Sebagai akibatnya, suplai zat gizi pada janin berkurang sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin terhambat. Selanjutnya, akan lahir bayi dengan berat yang rendah. Yang kedua, anemia. Anemia adalah kehamilan pada kondisi ibu dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per sen pada trimester 1 dan 3. Sedangkan pada trimester 2, kadar hemoglobin di bawah 10,5. Anemia selama kehamilan memerlukan perhatian khusus karena berpotensi membahayakan ibu dan anak. Yang ketiga, gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Merupakan setiap kelainan yang ditemukan akibat defisiensi yodium. Kekurangan yodium pada ibu hamil menyebabkan abortus, lahir mati, kelainan bawaan pada bayi, meningkatnya angka kematian perinatal, dan melahirkan bayi kreatin. Kebutuhan energi zat gizi beserta contoh makanan pada ibu hamil. Pertambahan kebutuhan energi utamanya terjadi pada trimester 2 dan 3. Penambahan konsumsi energi pada trimester 2 diperlukan untuk pertumbuhan jaringan ibu seperti penambahan volume darah, pertumbuhan uterus dan payudara, serta penumpukan lemak. Adapun penambahan konsumsi energi sepanjang trimester 3 digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Angka kecukupan gizi ibu hamil dan penambahan masing-masing zat gizi di setiap trimester ditunjukkan dalam tabel 1 seperti di bawah. Contoh menu makanan siang ibu hamil itu dengan sayur tumis kacang-kacangan, ikan salmon, telur, dan nasi. Selanjutnya, ibu menyusui. Siklus ibu menyusui yang memberikan ASI eksklusif. Minggu pertama postpartum adalah periode kritis untuk keberhasilan menyusui. Normalnya produksi ASI minimal pada 1-2 hari postpartum dan meningkat signifikan pada 23 hari. Pada masa tersebut, baik ibu maupun bayi akan belajar bagaimana caranya menyusui. Masalah menyusui akan terjadi bila pemberian ASI terlambat dan teknik menyusui yang tidak benar. Biasanya terjadi pada 1-2 minggu pertama kelahiran. Masalah gizi pada ibu menyusui. Yang pertama, anemia zat gizi besi. Penyebab utama anemia gizi adalah kekurangan zat besi dan asam folat yang seharusnya tak perlu terjadi
bila makanan sehari-hari beraneka ragam dan memenuhi gizi seimbang. Jadi penyebabnya, yang pertama jumlah Fe dalam makanan tidak cukup. Ketersediaan Fe dalam makanan kurang. Kualitas dan kuantitas makanan kurang. Sosial ekonomi rendah. Penyerapan zat besi dalam tubuh rendah. Komposisi makanan kurang beraneka ragam. Defisiensi vitamin C. Kebutuhan zat besi yang meningkat. Kehilangan darah. Yang kedua, kekurangan vitamin A. Pada ibu menyusui, vitamin A berperan penting untuk memelihara kesehatan ibu selama masa menyusui. Kondisi yang kerap terjadi karena kurang vitamin A adalah buta senja. Cara untuk mengatasi defisiensi vitamin A pada tubuh menyusui dapat dilakukan dengan menambah asupan makanan yang mengandung vitamin A. Di antaranya wortel, pepaya, tomat. Sumber vitamin A yang lain juga bisa didapatkan dengan suplementasi vitamin A. Yang ketiga, gangguan akibat kekurangan yodium. Pada ibu menyusui, kekurangan yodium dapat mengakibatkan pengaruh negatif pada sistem otak dan saraf bayi yang menghasilkan IQ lebih rendah. Asupan harian yodium ibu menyusui yang harus dipenuhi adalah 250 mg per hari. Makanan yang mengandung yodium tinggi terdapat pada makanan laut. Selain dari makanan laut, yodium diperoleh dari mengkonsumsi garam yang mengandung yodium. Kebutuhan energi dan zat ibu menyusui beserta contoh makanannya. Kebutuhan gizi ibu perlu diperhatikan pada masa menyusui karena gizi yang masuk tidak hanya harus mencukupi kebutuhan dirinya, melainkan harus memproduksi ASI bagi bayinya. Berikut di bawah tabel angka kecukupan gizi bagi ibu menyusui. Contoh menu makanan siang ibu menyusui bisa dengan sayur brokoli, telur, ayam kecap, dan nasi. Selanjutnya, bayi dan balita. Bayi berusia 0 sampai 11 bulan merupakan periode emas sekaligus periode kritis karena pada masa ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat yang mencapai puncaknya pada usia 24 bulan. Balita dimulai pada usia 1 sampai 5 tahun. Siklus pada bayi, yang pertama tahap perkembangan bayi di bawah 1 bulan. Biasanya minggu pertama bayi belum memiliki pendengaran yang sempurna. Pada perkembangan bayi 1-3 bulan, memasuki bulan pertama umumnya bayi akan mulai mengangkat kepala, merespon suara, memandang wajah, hingga melihat pola warna hitam dan putih. Memasuki bulan ketiga, ketika bayi mengangkat kepala, ia dapat menahan lebih stabil, dapat mengenali wajah tersenyum dan tertawa. Tahap perkembangan bayi 4-6 bulan, pada bayi 4 bulan, bayi sudah mulai mengoceh ketika diajak berbicara. Dan pada bulan kelima, biasanya bayi sudah bisa berguling dan sering menggerakkan kaki. Pada bulan ke-6, bayi umumnya sudah mulai duduk sebentar tanpa bantuan. Tahap perkembangan bayi 7-9 bulan, pada bulan ke-7, bayi umumnya sudah mulai merangkak dengan menggerakkan perut dan akan menirukan suara kata serta dapat meraih sebuah benda. Pada bulan ke-8, bayi dapat memindahkan suatu benda dari satu tangan ke tangan lainnya. Pada bulan ke-9, bayi mulai banyak bergerak seperti meraih, menjatuhkan, hingga melempar suatu objek. Tahap perkembangan bayi 10-12 bulan, pada umumnya bayi berusia 10 bulan akan mulai belajar untuk berdiri walau hanya sebentar dengan bantuan pegangan dengan satu objek. Pada bulan ke-11, bayi akan mulai mengerti akan perintah dari orang tua. Pada bulan ke-12, bayi sudah mulai melangkah kaki hingga dapat menunjukkan keinginannya dengan bahasa tubuh. Balita usia 1-5 tahun, tahap perkembangan balita usia 1 tahun, umumnya balita
umur 1 tahun sudah bisa berdiri sendiri dalam waktu sebentar. Berguling sendiri, mengatakan keinginan dengan menangis, berbicara dengan kurang jelas, melambaikan tangan, berpindah posisi dari berbaring, lalu duduk, kemudian duduk ke berdiri dan kembali. Tahap perkembangan balita usia 2 tahun, biasanya bayi sudah bisa melompat, melempar, dan menendang bola, mengenal dan menyebutkan bagian tubuh. Berbicara sudah mulai jelas, sikat gigi sendiri juga sudah bisa, menunjuk dan mengucapkan gambar yang dilihat, memegang krayon atau pensil dengan jempol dan telunjuk. Tahap perkembangan balita usia 3 tahun biasanya sudah melakukan banyak hal seperti melompat lebih jauh, menyusun balok, menghitung 1-10, menyebutkan jenis warna, dan lain-lain. Tahap perkembangan balita usia 4 tahun, pada umur 4 tahun, biasanya balita sudah memiliki kemampuan untuk menyiapkan dan memakan makanan sendiri, memakai pakaian sendiri, belajar menggambar dan mewarnai, dan lain-lain. Tahap perkembangan balita usia 5 tahun, sudah dapat melakukan banyak kegiatan dan masa-masa di mana anak mulai menunjukkan bakatnya. Masalah gizi pada bayi dan balita. Yang pertama, berat badan lahir rendah. Berat bayi lahir rendah terjadi pada bayi lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kg. Terlahir dari ibu yang memiliki masalah kesehatan selama hamil, misalnya preeklamsia, tekanan darah tinggi, atau kekurangan gizi. Infeksi selama kehamilan, adanya kelainan genetik atau cacat bawaan lahir pada bayi. Yang kedua, stunting. Pada bayi, stunting atau kerdil ditandai dengan panjang bayi yang kurang secara signifikan dari standar usia seharusnya. Anak yang mengalami stunting akan terlihat pada saat menginjak usia 2 tahun. Kekurangan asupan gizi ini bisa terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Yang ketiga, kekurangan vitamin A. Pada bayi dan balita hingga ibu hamil yang umum di Indonesia adalah kekurangan vitamin A. Penyebab kekurangan vitamin A, konsumsi vitamin A dalam makanan sehari-hari tidak mencukupi kebutuhan tubuh dalam jangka waktu lama. Yang keempat, gizi lebih atau obesitas. Gizi pada bayi bisa memicu obesitas. Pada umumnya, dapat disebabkan pada status gizi lebih pada balita adalah karakteristik ibu menurut umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan tempat tinggal. Berat badan lahir besar, keturunan obesitas, pemberian susu formula, pola makan balita, perilaku pemberian makan oleh orang tua, pengetahuan ibu, dan persepsi ibu. Yang kelima, gangguan akibat kekurangan yodium. Kekurangan yodium berakibat pada rendahnya tingkat inteligensia anak dan proses tumbuh kembangnya, yaitu menjadi kerdil atau kretin, gangguan pendengaran atau tuli, retardasi mental, gangguan neuromotor, dan sebagainya. Yang keenam, alergi. Alergi makanan umum terjadi pada bayi dan balita. Penyebab alergi salah satunya adalah kondisi lingkungan seperti debu, hewan peliharaan, jamur, sengatan serangga, hingga zat kimia tertentu seperti deterjen. Alergi yang disebabkan oleh kondisi lingkungan dapat menimbulkan beberapa gejala, termasuk bersin, mata merah, gatal, batuk, hingga pilek. Kebutuhan energi dan zat gizi pada masa bayi dan balita beserta contoh makanan. Angka kecukupan gizi pada bayi terlihat pada tabel di bawah. Dan contoh menu makanan siang pada bayi, contohnya seperti nasi tim, semur ayam, tahu.
Kebutuhan energi dan zat gizi pada balita. Energi biasanya balita membutuhkan sekitar 1.000 sampai 1.400 kalori per hari. Kalsiumnya dibutuhkan sekitar kurang lebih 500 mg per hari. Zat besi anak pada balita membutuhkan 7 mg per hari. Vitamin C dan D. Air biasanya balita membutuhkan 1 hingga 1,5 ml per kal per hari. Contoh menu makan siang pada balita, sup ayam dengan nasi. Selanjutnya anak. Siklus anak dalam usia 3 hingga 5 tahun biasanya kemampuan motorik pada anak-anak akan mengalami peningkatan pesat. Biasanya pada usia ini anak-anak sudah dapat melakukan kegiatan seperti memakai baju sendiri, menggambar makhluk hidup, melempar bola, melompati tali, atau berdiri dengan satu kaki lebih dari 10 detik. Usia sekolah adalah anak-anak yang usianya telah mencapai 6 hingga 12 tahun. Anak-anak pada usia ini telah memperoleh kepercayaan diri hingga memecahkan masalah. Hubungan pertemanan di sekolah akan menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam pertumbuhan anak-anak pada usia ini. Pada tahap ini, anak-anak juga akan menunjukkan kecenderungan mereka dalam bersikap. Anak yang menunjukkan tanda-tanda mengidap ADHD biasanya memiliki masalah dalam berkonsentrasi, mudah terdistraksi, dan sulit untuk fokus. Masalah gizi pada anak, yang pertama biasanya kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein melanda sebagian anak sekolah dasar. Hal ini terjadi akibat masukan energi dan protein tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga status gizi kurang. Yang kedua, obesitas. Penderita obesitas pada usia anak-anak, khususnya anak sekolah, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akibat yang akan dihadapi anak penderita obesitas di masa mendatang adalah terserang berbagai penyakit degeneratif hingga bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga, anemia. Anemia, defisiensi besi anak usia sekolah, dapat disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi dan zat gizi lainnya, yaitu energi, protein, vitamin A, dan faktor penghambat, serta faktor pendorong penyerapan zat besi, seperti vitamin C, kalsium, konsumsi teh, dan susu. Di samping juga dipengaruhi oleh status gizi anak tersebut. Yang keempat, karies gigi. Karies gigi anak diawali dengan bakteri di mulut. Memakan gula dalam makanan atau minuman yang menempel di gigi. Terdapat berbagai penyebab karies gigi pada anak, diantaranya sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis, jarang menyikat gigi, dan kekurangan fluoride. Kebutuhan energi dan zat gizi anak beserta contoh makanan. Kebutuhan gizi pada anak tertera pada tabel di bawah. Contoh menu makanan siang seperti roll ups bento, isi daging dan sayur. Selanjutnya remaja. Siklus remaja mengalami tanda-tanda seksual sekunder hingga kematangan reproduksi. Yang kedua, mengalami perubahan fisik dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin. Yang ketiga, perubahan nilai yang dianggap penting dan tidak penting. Yang keempat, kerap berpikir abstrak, memiliki keinginan untuk mandiri, mencoba hal baru, dan merasakan kebebasan. Kemudian remaja akan mulai mengalami kegelisahan dalam kehidupan, merasa kurang percaya diri, kemudian mengembangkan kehidupan sosial yang lebih luas dan lebih kuat, dan lain-lain. Masalah gizi pada remaja. Yang pertama, anemia. Anemia merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Penyebab anemia pada remaja yaitu kurangnya asupan sumber zat besi, haid, kebiasaan minum teh dan kopi, serta penyakit tertentu.
Anemia dapat dihindari dengan konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan zinc, dan pemberian tablet tambah darah. Pemerintah mulai program rutin terkait pendistribusi TTD bagi wanita usia subur termasuk remaja dan ibu hamil. Yang kedua, obesitas. Obesitas meningkat drastis, penyebab utama obesitas adalah junk food atau fast food. Makanan yang mengandung lemak jenuh dan kandungan gula tinggi, risiko pada anak remaja mengalami obesitas lebih besar jika orang tua memiliki riwayat obesitas. Yang ketiga, stunting. Remaja Indonesia banyak yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki tinggi badan yang pendek atau disebut stunting. Stunting pada remaja terjadi karena masalah gizi saat balita atau prasekolah. Kekurangan energi kronis atau KEK. Remaja yang kurus atau kurang energi kronis bisa disebabkan karena kurang asupan zat gizi, baik karena alasan ekonomi maupun alasan psikososial, seperti misalnya penampilan. Kondisi remaja KEK meningkatkan resiko berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk di kesehatan. Yang kelima, gangguan makan. Di usia remaja, pengaruh teman sebaya serta media sosial begitu kuat. Gangguan makan bisa terjadi karena banyak hal, antara lain tekanan masyarakat, kesuksesan, dan menilai seseorang sering disalahartikan dengan tubuh yang ramping. Tekanan kelompok dan pandangan orang di media tersebut dapat memicu keinginan untuk berusaha keras memiliki tubuh ramping. Kebutuhan energi dan zat gizi pada remaja beserta contoh makanan. Angka kecukupan gizi remaja tertera pada tabel di bawah. Contoh menu makan siang untuk remaja dengan nasi, bisa juga dengan ikan bandeng goreng, oseng telur puyuh dan buncis, kerupuk, melon, dan segelas air putih. Selanjutnya dewasa. Masa dewasa awal atau masa dewasa dini itu masa pencarian kemantapan dan masa reproduksi, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru. Biasanya sekitar antara umur 21 sampai 40. Pada fase dewasa awal, 22 hingga 28 tahun, saatnya membuat pilihan awal dalam pekerjaan, persahabatan, nilai-nilai, dan gaya hidup. Kemudian pada fase 33 hingga 40 tahun, biasanya seseorang dituntut untuk berpikir, berperilaku seperti orang tua sehingga mereka menghadapi peran dan harapan yang lebih menuntut. Masa dewasa media ini berlangsung dari umur 40 hingga 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosialnya antara lain, masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya, kemudian memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani serta perilaku yang baru. Transisi parubaya 40 hingga 45 tahun mulai mempertanyakan struktur kehidupan, krisis dalam arti arah dan nilai kehidupan. Pada usia dewasa menengah 45 hingga 50 tahun, struktur kehidupan baru terbentuk. Beberapa sumber juga menyatakan bahwa ada tahap dewasa akhir ketika individu merefleksikan pencapaian dan penyesalan masa lalu dan berdamai dengan diri sendiri, kemudian orang lain, dan termasuk Tuhan. Masa dewasa lanjut, usia lanjut ialah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun.
Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya sebagai berikut, seperti perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi fisiologis, perubahan dalam sistem saraf, dan penampilan. Masalah gizi pada dewasa, yang pertama gizi kurang. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang pada usia ini mengalami kurang gizi. Di antaranya yang pertama, asupan makanan yang terlalu sedikit dalam jangka waktu panjang. Adanya gangguan psikologis yang mempengaruhi kemampuan makan. Adanya masalah kesehatan seperti masalah pencernaan. Kemudian salah satu tanda kekurangan gizi di usia ini adalah dengan badan kurus dan tidak bersemangat. Adapun dampak dari kekurangan gizi ialah menurunnya kemampuan fisik dan produktivitas kerja. Yang kedua, anemia. Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ-organ dalam tubuh tidak dapat mendapat oksigen yang cukup, membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Berkurangnya pembentukan sel darah merah ini bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, kekurangan vitamin C, dan penyakit kronik. Jika anemia ini sudah terjadi, perlu diobati dengan suplemen zat besi. Mungkin harus diminum selama beberapa bulan atau lebih. Bisa juga dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Yang ketiga, gizi lebih. Pada gizi lebih, asupan energi yang masuk ke dalam tubuh justru berlebih. Tidak sesuai dengan kebutuhan orang dewasa. Yang keempat, menopause. Menopause merupakan proses alami yang terjadi saat wanita bertambah tua. Seiring usia bertambah, indung telur akan semakin sedikit memproduksi hormon kewanitaan. Akibatnya, indung telur tidak lagi melepaskan sel telur dan menstruasi akan berhenti. Kebutuhan energi dan zat gizi pada dewasa beserta contoh makanan. Angka kecukupan gizi pada dewasa tertera pada tabel di bawah. Contoh menu makan siang seperti tumis buncis dan wortel atau bento chicken teriyaki. Selanjutnya, lansia. Menurut Depkes RI 2013, klasifikasi lansia terdiri dari pralansia, yaitu seorang yang berusia antara 45 hingga 59 tahun. Lansia ialah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Lansia beresiko tinggi, yang beresiko tinggi pada usia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Lansia potensial ialah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Masalah gizi pada lansia yang dialami lansia terkait dengan penurunan berbagai fungsi organ atau jaringan pada tubuh. Yang pertama, organ pengindra, organ pencernaan, tulang dan gigi, rambut dan kulit, jantung dan pembuluh darah, dan pernafasan. Selain perubahan yang terjadi di atas, terdapat beberapa perubahan yang menyebabkan lansia rentan terhadap masalah gizi dan berbagai penyakit, seperti kegemukan, karena ketidakseimbangan antara masukan makanan energi dan pengeluaran aktivitas. Yang kedua, terlalu kurus. Di samping itu, berkurangnya nafsu makan pada manula membuat mereka makan lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga mereka tampak kurus atau kurang gizi. Yang ketiga, anemia.
disebabkan oleh rendahnya asupan zat besi dan beberapa vitamin, terutama vitamin B12, vitamin C, dan asam folat. Kekhawatiran akan kegemukan membuat lansia membatasi asupan lauk pauk dan buah yang beresiko kekurangan zat besi dan vitamin tersebut. Yang keempat, sembelit. Lansia yang sering sembelit atau sulit BAB karena berkurangnya aktivitas fisik, kurang asupan serat, kurang minum, stres, dan sering mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Bila makanan terlalu lama berada di saluran pencernaan, feses akan mengeras sehingga sulit untuk membuang air besar. Yang kelima, penyakit degeneratif. Menurunnya fungsi dan kualitas jantung, pembuluh darah seperti organ penting lainnya, seperti ginjal, hati, pankreas, lambung, dan otak, dapat menurunkan imunitas dan meningkatkan oksidan, yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan metabolik, terutama hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, asam urat, gangguan ginjal, dan kanker. Yang keenam, osteoporosis. Karena menurunnya kepadatan tulang seiring bertambahnya usia, beberapa faktor yang bisa jadi pemicu terjadinya osteoporosis antara lain kurangnya asupan vitamin D dan kalsium dalam tubuh. Kebutuhan energi dan zat gizi pada lansia beserta contoh makanannya, pada umumnya energi berkurang sementara beberapa vitamin dan mineral lebih banyak dibutuhkan. Kebutuhan nutrisi lansia pria berbeda dari lansia wanita. Kebutuhan nutrisi lansia menurun seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, kebutuhan gizi dikategorikan berdasarkan usia 50 hingga 64 dan 65 tahun dan jenis kelamin. Berikut kebutuhan gizi lansia tertera pada tabel. Contoh menu makanan untuk lansia dengan nasi yang lembek, sayur oyong dan bihun, kemudian semur hati ayam, dan pepes tahu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.